warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Royanda, asal dari Pasaman Barat, NIM 21087028, Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Padang. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang fase belajar motorik level kedua. Jadi di sini kita akan membahas tentang ciri-ciri umum dan ciri-ciri khusus kemampuan fase belajar motorik pada level kedua ini. Yang pertama, ciri-ciri umum fase belajar motorik level kedua. Ciri-ciri umum fase belajar motorik tingkat kedua ini adalah peningkatan penguasaan kemampuan koordinasi secara halus, yaitu ditandai dengan kualitas gerakan yang dilakukan sudah mulai meningkat. Jadi ya, konsep dari ciri-ciri umum belajar motorik level 2 ini bahwasanya suatu gerakan yang dilakukan pada fase ini, gerakannya itu sudah mulai maksimal, sudah mulai berkualitas, sehingga apa yang dilakukan itu sudah mulai sesuai dengan teori. Ya, contohnya ya seperti seseorang yang melakukan suatu gerakan senam, contohnya dia sudah mulai bisa melakukan gerakan itu dengan baik. Contohnya seperti rolling ke depan, dia sudah mulai bisa mengetahui, bisa mempraktekkan, sudah bisa meningkatkan kualitas terhadap gerakan. Kemudian ciri-ciri khusus fase belajar motorik level kedua. Yang pertama yaitu struktur dasar gerakan, yang mana ya struktur dasar gerakannya itu sudah mulai terbentuk, sudah berstruktur, gerakannya sudah mulai berstruktur. Kemudian irama gerakan, yang mana ya irama gerakannya itu sudah tampak, sudah mulai meningkat, sudah mulai maksimal. Kemudian hubungan gerakan, itu ya hubungan gerakan antara satu gerakan dengan gerakan yang lain sudah terhubung dengan baik. Kemudian ada yang namanya luas gerakan. Luas gerakannya sudah mulai mencakup, ruangannya sudah cukup, kualitas gerakannya sudah bagus. Kemudian kecepatan gerakan, itu ya ketika melakukan suatu gerakan sudah mulai bisa cepat sesuai dengan teori, sesuai dengan materi yang telah diberikan, sesuai dengan gerakan yang sudah dilatih. Kemudian ketepatan gerakan dan kekonstanan gerakan. Pada level 2 ini kekonstanan gerakan sudah mulai berkualitas, sudah mulai maksimal daripada fase belajar motorik pada level pertama. Kemudian struktur dasar gerakan dan implikasi dalam proses pembelajaran kemampuan fase belajar motorik level kedua. Ya, bagaimana implikasinya dalam proses pembelajaran? Itu fase belajar tingkat kedua menuntut aktivitas belajar yang tinggi untuk dapat melaksanakan suatu gerakan, yaitu ya dengan cara dibutuhkannya persiapan yang tinggi dari seorang peserta didik. Jadi ya ketika proses belajar motorik pada level kedua ini diimplikasikan dalam proses belajaran, yaitu ya peserta didik itu dituntut supaya bisa siap untuk melakukan suatu gerakan, suatu perintah yang diinginkan, supaya gerakannya itu bisa meningkat. Yang pertama kesiapan dalam melakukan pengulangan latihan. Yang pertama yaitu pada fase motorik level 2 ini ya peserta didik itu dituntut untuk bisa mengulang-ulang apa yang telah disampaikan. Gerakan-gerakan yang telah dilatih dia bisa mengulang-ulang. Kemudian kesiapan dalam menerima beban kerja fisik. Jadi ya ketika sudah mulai latihan fisik, latihan yang mulai berat, mereka sudah siap. Kemudian kesiapan untuk berlatih konsentrasi penuh. Jadi ya pada fase level 2 ini ya peserta didik itu dituntut untuk bisa berkonsentrasi dengan penuh. Kemudian yang ketiga yaitu kesiapan untuk turut aktif dalam proses berpikir. Ya, ketika dia sudah mendapatkan ilmu, sudah dilatih, sudah bisa melakukan gerakan tersebut, kemudian dia bisa berkonsentrasi penuh, bisa mengulang-ulang terhadap gerakan tersebut, kemudian nanti bisa untuk diajarkan kepada orang lain. Baiklah,
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada penyampaian yang kurang jelas, penyampaian yang kurang tepat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.